Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahyuda Pratama dari kelas 2E Penjas 2019 NPM 192191177. Di sini saya akan memaparkan materi tentang vitamin. Nah, vitamin adalah sekelompok senyawa organik berbobot molekul kecil yang memiliki fungsi vital dalam metabolisme setiap organisme. Yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh. Nah, nama ini berasal dari gabungan kata bahasa Latin vita yang artinya hidup dan amina atau amine yang mengacu pada suatu gugus fungsi yang memiliki atom nitrogen. Karena pada awalnya vitamin dianggap demikian. Nah, kelak diketahui bahwa banyak vitamin yang sama sekali tidak memiliki atom. Dipandang dari sisi enzimologi atau ilmu tentang enzim, vitamin adalah kofaktor dalam reaksi kimia yang dikatalisasi oleh enzim. Nah, pada dasarnya senyawa vitamin ini digunakan tubuh untuk dapat bertumbuh dan berkembang secara normal. Nah, ada dua kelompok vitamin, yaitu vitamin yang larut dalam lemak dan vitamin yang larut dalam air. Nah, yang pertama ada vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam lemak akan disimpan dalam jaringan lemak dan hati. Contohnya vitamin A, D, E, dan K. Nah, penyerapan vitamin larut dalam lemak akan lebih maksimal jika dikonsumsi bersama makanan berlemak. Nah, vitamin ini dapat bertahan di tubuh dalam hitungan hari hingga bulan. Kekurangan maupun kelebihan kelompok vitamin ini sama-sama bisa merugikan kesehatan. Yang kedua ada vitamin yang larut dalam air. Peran vitamin yang larut dalam air tentu berbeda. Vitamin yang larut dalam air tidak bisa bertahan lama dalam tubuh. Nah, tubuh akan membuang vitamin ini saat kalian buang air kecil. Karena itu, Anda perlu mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin larut dalam air secara teratur. Nah, contohnya vitamin C dan vitamin B kompleks maupun contoh vitamin yang larut dalam air. Nah, ada fungsi vitamin berdasarkan ragam jenis. Jadi vitamin ada 13 jenis vitamin yang penting dan sebaiknya Anda penuhi setiap harinya. Nah, apa saja sih vitaminnya? Yang pertama ada vitamin A atau retinol. Nah, vitamin A berfungsi memelihara kesehatan gigi, tulang, jaringan lunak, dan kulit. Vitamin ini diperoleh dari wortel, brokoli, kangkung, bayam, ubi jalar, labu, keju, telur, hati, minyak ikan, belewah, aprikot, serta susu. Nah, fungsi vitamin A ini sangatlah penting sebab jika kekurangan vitamin A, gejala merugikan seperti kulit kering, mata kering, sulit hamil, hingga infeksi bisa datang dengan mudah. Nah, yang selanjutnya ada vitamin B atau tiamin. Vitamin B dapat membantu tubuh dalam mengelola karbohidrat menjadi energi. Jadi bisa merubah karbohidrat menjadi energi serta berperan dalam fungsi jantung. Vitamin B ini berasal dari hati, beras merah, gandum, biji bunga matahari, asparagus,
kembang kol, kentang, jeruk, dan telur. Fungsi vitamin B ini tidak boleh diremehkan. Nah, sebab ada beberapa gejala merugikan seperti kelelahan, sembelit, hingga hilang nafsu makan, mati rasa, sulit mengingat, hingga turunnya berat badan akan datang. Nah, yang selanjutnya ada vitamin B2 atau riboflavin. Nah, fungsi vitamin B2 adalah membantu pertumbuhan tubuh dan memproduksi sel-sel darah merah. Nah, vitamin ini bisa Anda dapatkan dengan mengkonsumsi susu, daging, telur, ikan, yogurt, pisang, asparagus, serta buncis. Nah, sama seperti vitamin A dan seperti vitamin B, fungsi vitamin B2 tidak boleh disepelekan. Nah, jika mengalami kekurangan vitamin B2, gejala merugi seperti peradangan lidah, kulit kering, bibir pecah-pecah, dan bibir pecah-pecah bisa datang. Nah, yang selanjutnya ada vitamin B3 atau niacin. Vitamin B3 membantu dalam menjaga kesehatan kulit dan syaraf. Dalam dosis tinggi, vitamin ini juga dapat menurunkan kadar kolesterol tinggi. Namun, penggunaannya dalam dosis tinggi harus dengan dosis dokter atau anjuran dalam dokter. Anda bisa mendapatkan vitamin B3 ini dari daging ayam, daging sapi, tuna, salmon, susu, telur, brokoli, kacang-kacangan, biji-bijian utuh, wortel, tomat, jamur, kurma, serta alpukat. Nah, itu makanan-makanan yang mengandung vitamin B3. Nah, yang selanjutnya ada vitamin B2 atau asam pantotenat. Nah, vitamin B5 dapat melancarkan proses metabolisme tubuh serta memproduksi hormon dan kolesterol. Untuk mendapatkan vitamin ini, Anda bisa mengonsumsi brokoli, alpukat, dagingan, gandum utuh, dan royal jelly. Nah, yang selanjutnya ada vitamin B6 atau piridoksin. Vitamin B6 berfungsi menjaga fungsi otak dan memproduksi sel darah merah. Sumber vitamin ini meliputi daging-dagingan, sayuran, kacang-kacangan, gandum utuh, serta pisang. Nah, yang selanjutnya ada vitamin B7 atau biotin. Fungsi vitamin B7 adalah untuk membantu penyerapan protein dan karbohidrat serta membentuk hormon dan kolesterol. Guna memenuhi kebutuhan vitamin ini, kalian bisa mengonsumsi kuning telur, hati, buncis, kacang polong, wortel, kembang kol, jamur, dan biji bunga matahari. Nah, selanjutnya ada vitamin B9 atau asam folat. Vitamin ini berperan dalam membentuk sel darah merah dan produksi DNA. Karena itu, ibu hamil perlu mengonsumsi agar janin berkembang dengan sehat. Nah, untuk mendapatkan vitamin B9 ini, Anda bisa mendapatkan dari sayur daun hijau, hati, bunga matahari, serta buah-buahan situs seperti jeruk, lemon, dan limau gedang. Vitamin yang selanjutnya ada vitamin B12. Vitamin B12 termasuk vital untuk metabolisme tubuh dan menjaga fungsi sistem saraf pusat. Vitamin ini bisa Anda dapatkan dengan mengonsumsi daging merah, daging unggas, telur, susu, dan produk susu, ikan, serta kerang.
ada pula beberapa produk sereal dan produk kedelai yang sudah diperkaya dengan vitamin B12. Nah, yang selanjutnya ada vitamin C. Kalian juga pasti udah paham tentang vitamin C, nah, atau asam askorbat. Nah, vitamin C berguna untuk menjaga kesehatan gigi dan gusi serta membantu penyerapan zat besi dalam tubuh. Nah, vitamin ini terkandung dalam paprika, jambu, kiwi, leci, jeruk, pepaya, brokoli, dan banyak lagi. Nah, selanjutnya ada vitamin D. Fungsi vitamin D ini adalah membantu tubuh dalam menyerap kalsium. Nah, kalsium sendiri sangat penting untuk menjaga kesehatan gigi serta tulang. Nah, untuk mendapatkan vitamin D, kalian bisa menerima paparan sinar ultraviolet, dari cahaya matahari, namun pada jam-jam tertentu, serta mengonsumsi ikan berlemak, telur, hati, sapi, dan jamur. Nah, selanjutnya ada vitamin E. Vitamin E membantu dalam melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Nah, vitamin E ini bisa diperoleh dari buah kiwi, alpukat, sayuran berdaun hijau, maksud saya, kacang-kacangan, minyak sayur yang tidak dipanaskan, dan gandum utuh, dan juga telur. Nah, yang selanjutnya ada vitamin K. Vitamin K berperan penting dalam menjaga kesehatan tulang, kemampuan kognitif, dan kesehatan jantung. Vitamin ini bisa Anda peroleh dengan mengonsumsi alpukat, kiwi, serta sayuran berdaun hijau. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.